Apa Mas waktu itu? Waktu itu pabrik shower. Pabrik shower. Oh, yang itu gagal. Gagal. Kenapa alasannya gitu? Itu katanya pabriknya ada masalah gitu. Ya habis itu takut kalau bahasanya nggak tahu nih, tanya temennya yang udah tahu. Ya, jadi nanya ke temennya lagi. Untungnya Di situ. Kalau nggak ada temennya kira-kira bagaimana Mas? kalau nggak ada temennya ya paling ya dimarahin terus. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhi narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada usaha apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi pengalaman, ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini. Dan yang baru menemukan channel Trans B7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Betul enggak Mas Kuko? Betul. Karena dengan subscribe lah kita semangat untuk memberikan informasi-informasi yang ada di Taiwan. Betul enggak Mas? Nah, di kesempatan ini dengan Mas Sopo ini? Mas Awan. Mas Awan. Oke, Mas Awan. Mas Awan asli dari mana? Bukan asli sih, cuma datang dari Banyuwangi. Lahirnya di Siak. di Riau, tapi orang tua dulunya di Banyuwangi. Ya. Seperti itu. Dari Jawa Timur lah Mas intinya. Dan sekedar sedikit kita berbagi informasi lagi lur ya. Udah 2 hari ini di Changhua ini di tempat saya ini hujan ya Mas ya. Ya, Tapi hujan panas, kondisi badan tuh kalau kita enggak bener-bener fit, ya gampang meriang lah ya Mas ya. Jadi jaga kesehatan buat teman-teman yang ada di sini. Intinya kesehatan lah nomor 1 di sini. Kalau tidak ada kesehatan nanti malah kita mau kerjakan juga bingung juga, betul enggak? Dan yang ada di PT ataupun mungkin yang ingin berangkat ke Taiwan, silahkan komen, bertanya apa semampu kita untuk menjawabnya, betul enggak Mas Awan? Di kesempatan ini Mas Awan sedikit membantu teman kita, sahabat kita, menanyakan datangnya dari Jawa Timur Mas Awan. Makanya Mas Trans B7 ngundang sampean, ngajak sampean untuk berbagi, mungkin sedikit memberikan informasi buat Masnya. Datangnya dari Mas Ahmad Mufid dari Jember. Mas rekomen kalau pengen daftar ke Taiwan kemana ya, harus mengikuti langkah-langkah atau pembelajaran bahasanya gimana? Monggo Mas Awan. Kalau saya dulu ya, saya dulu tuh sih yang pertama tuh kan tanya apa modalnya, tanya-tanya tuh biasanya kan banyak tuh. Kalau di Jawa Timur tuh biasanya pasti banyak tuh orang yang pergi ke luar negeri atau eks luar negeri lah. Itu tanya dulu harganya dulu habis berapa. Terus itu tanya PT-nya mana. Ya itu kalau udah ketemu biasanya sih saya yang kemarin tuh cek kesehatan dulu. Medical dulu. Iya. Terus setelah medical lihat dulu hasil medikalnya bagus enggak. Kalau bagus ya lanjut. Tanya-tanya PT-nya tuh. Tanya PT. Ya di akhir itu bapak yang cari PT-nya. Jadinya ya dapat. Habis itu tanya prosesnya kayak gimana. Prosesnya ternyata cuma ya kayak biasa tuh ngurus-ngurus di Indonesia tuh kayak KTP. Syaratnya tuh KTP, KK, akte, ijazah. Itulah. Itu surat izin dari orang tua. Ya. Betul kan, SKCK seperti itu. Terus tanya habis itu kasih ke desa tau biasanya. Habis itu baru kasihkan ke PT. Minta izin dari desa terus baru semua diserahkan ke PT. Ya. Terus kalau bisa dikatakan gini Mas, mungkin Masnya ini kan juga bingung nih untuk nyari PT yang bener-bener, katakanlah PT yang recommended. Kalau menurut Saman bagaimana Mas? Kalau saya dulu sih, kalau saya tuh bapak yang kepercayaan, bukan rekomend. Kepercayaan lah katakanlah. Kalau soalnya kan saya tuh carinya yang kenal, pertama yang kenal dulu, yang punya PT-nya siapa, orangnya kayak gimana, terus riwayat PT-nya kayak gimana, bener enggak gitu. Biasanya kan takut ditipu. Betul. Ya itu. Kalau menurut saya sih ya gimana ya? Ya kepercayaan itulah Mas. Kepercayaan itulah ya. Terus kalau menurut Saman sendiri, katakanlah kalau memang nggak punya kenalan dari orang PT, harus lari kemana Mas untuk mencari PT yang bagus lah katakanlah itu? Itu
biasanya tuh di kota-kota besar tuh ada BP2 PMI gitu. BP2 PMI. PMI datang ke situ gitu. Datang ke situ nanti direkomendasikan PT-nya yang bagus yang mana. Nanti ya itulah tinggal milih. Biasanya ada banyak kok PT-nya. Oh, sementing intinya datang dulu ke kantor BP2 PMI, nanya PT yang bagus yang mana nanti akan disarankan untuk datang ke PT-nya seperti itu maksudnya. Terus kalau menurut saya itu PT-nya pilih yang besar. Biasanya tuh yang besar tuh ada pelatihannya juga, pelatihan bahasa sama pelatihan pekerjaannya gimana gitu. Lengkap lah ya Mas, ibaratnya di situ ada. Lengkap. Terus Saman waktu itu prosesnya berapa bulan Mas? Kalau saya sih, soalnya saya tuh jobnya 2 Pak. Yang pertama tuh gagal. Kalau yang pertama jadi itu cepat cuma 2 bulan. Oh, Saman berarti gagal job yang pertama. Iya, yang dulu pertama gagal. jobnya apa Mas waktu itu? Waktu itu pabrik shower. Pabrik shower. Oh, yang itu gagal. Kenapa alasannya gitu? Itu katanya pabriknya ada masalah gitu. Ya, habis itu kan ya untungnya belum medikal. Ya cuma pasporan doang. Jadinya ya nunggu lagi tuh gak rugi lah. Terus Saman akhirnya nyari job baru lagi. Ya bukan nyari, terus nunggu nunggu job. Suruh nunggu job lagi. Terus adanya bulan berapa ya? Pas puasa kalau nggak salah. Pas puasa kemarin itu baru ada job. Baru dapat job lagi. Tapi kalau ditanya-tanyain kan lama, ternyata bulan 8 itu baru berangkat. Berarti Saman kalau bisa dihitung totalnya sama awal daftar itu? Saya daftar bulan 12. Bulan 12, terbang bulan 8. 9 bulan. 9 bulan ya Mas ya? Iya. Tapi kan karena proses yang pertama yang karena job yang pertama gagal itu. Seandainya tidak gagal mungkin ya tidak sampai 9 bulan lah ya Mas ya. Terus untuk biayanya kemarin totalnya berapa Mas ya? Totalnya 60. Totalnya 60. Ya, sekitar 60-an. Sama buat sana sini. Enggak, kalau itu cuma bayar di PT doang. Itu yang 60 khusus di PT-nya PT saja. Doang. Yang untuk kesana kesininya Mas, katakanlah. Ya mungkin sama berangkatnya mungkin 10 jutaan. 10 jadi jutaan, 70 lah pokoknya ya. Total semuanya. Masih kena potongan waktu itu Mas? Masih potongan berapa bulan? Potongannya 6 bulan. 6 bulan. Biaya 60. Ya. Potongan 6 bulan kali 6 bulan kali 6.200 ya Mas ya? Ya. Kalau enggak salah sih seperti itu. Terus untuk bahasa Mas, kalau kemarin yang waktu Saman di PT itu ada nggak pembelajaran bahasanya? Kalau PT saya tuh PT-nya ya dibilang besar ya enggak, bilang kecil ya enggak, tapi ya enggak, kalau laki-laki enggak disarankan untuk belajar bahasa. Kalau tidak disarankan, karena Saman sekarang ada di Taiwan sini, untuk bahasa penting atau tidak Mas? Penting sekali. Ya, jadi saya dulu tuh karena faktor pekerjaan, jadi sambil kerja, jadi nunggu jobnya gitu. Jadi waktu prosesnya itu Saman proses terus nanti pulang sambil kerja, nanti kerja lagi, proses lagi seperti dipanggil itu. PT balik. Jadi tidak menetap untuk di PT terus lah ya Mas ya. Jadi untuk jadi gara-gara itu jadi cuma mau belajar bahasa tuh kan mending kerjanya buat nambah biaya lah ibaratnya. Betul. Tapi setidaknya kalau Saman bahasa penting enggak? Penting sekali. Sampaikan buat teman-teman yang ada dimanapun yang pengen berangkat ke Taiwan, setidaknya pembekalan bahasa. Monggo Mas. Buat teman-teman yang mau berangkat atau masih proses tuh mending belajar bahasa di PT. Kalau nggak ada pekerjaan sih ya mending belajar daripada cuma nunggu di rumah kan. Mending belajar bahasa ya minimal bisa dasar-dasarnya lah. Hitung-hitungan sama ya kayak perkenalan, terus ya kata-kata sopan gitulah. Dasar-dasarnya. Intinya kata-kata ucapan dasar aja lah Mas ya. Kalau keseluruhan sih nggak mungkin ya Mas ya. Yang penting tahu dasar-dasarnya saja. Ataupun mungkin hitung-hitungan matematika, betul enggak Mas? Betul. Elesan seulio cipacios itu harus ya Mas ya. Karena kalau tidak tahu mungkin Saman mengalami sendiri. Bingung enggak Mas? Betul. Bingung kan? Betul. Saya tuh nol putul ya. Terus sejauh ini ada nggak Mas yang mendampingi Saman untuk mungkin ada laupan atau mandor yang nyuruh, ada nggak Mas temen yang selalu ini bahasanya ada nggak? Ya untungnya di pabrik saya tuh ada
temannya banyak Indonya. Oh, gitu. Indonya Jadinya- banyak. Jadi enggak Jadi nggak terlalu takut kalau bahasanya nggak tahu nih tanya temennya yang udah tahu. ya, jadi nanya ke temennya lagi. Untungnya di situ. Kalau nggak ada temennya kira-kira bagaimana, Mas? Kalau nggak ada temennya ya paling ya dimarahin terus tiap hari. Nah, itulah ya Lur ya. Jadi inilah mungkin buat Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan, dari Mas Awan tadi menyarankan kalau bisa datang dulu ke kantor BP2 PMI. Tanyakan PT mana yang bagus, yang recommended untuk pemberangkatan ke Taiwan. Tuh. Dan yang keduanya, kalau memang di situ ada untuk belajar bahasa, ikutlah belajar ya Mas ya. Daripada nanti nyampe sini ya, kalau Mas Awan tadi ngomong di sini ada teman banyak dari Indonesia, kalau tidak ada temennya nanti malah bingung sendiri. Betul nggak Mas Awan? Karena saya dulu pikirannya berangkat aja gitu. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada apa, cuma ya pengen berangkat. Sementing berangkat itu aja pokoknya. Jadi nggak kepikir bahasa itu penting atau tidak, nggak kepikir sama sekali ya Mas ya. Padahal kan saya masih umur 20, jadi kok berani. Sama umurnya baru 20 Mas. Iya. Berarti Malah berangkat, masih 19 malah. berangkat ke sini baru 19. Iya. Ya Allah, ini luar biasa. Beliau 19 tahun tapi gajinya sekarang udah $NT nih. Wah, alhamdulillah. Potongannya semua sempurna Mas. Sudah lunas. Alhamdulillah. Nanti sedikit sepil dong, boleh enggak kira-kira? Janganlah. Jangan. Nanti dikira pamer gitu. Ya. Enggak Mas. Di Transbit itu tidak pernah memamerkan, ini hanya sebatas sharing. Betul enggak Mas? Mungkin buat teman-teman konco-konco, buat penyemangat, seandainya nanti sudah lepas potongan, gaji yang diterima itu berapa? Nanti kita bisa kupas video berikutnya. Betul enggak Mas? Mungkin obrolannya cukup aja dulu. Informasinya kalau buat PT yang recommended dimanapun, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, silahkan datang aja ke kantor BP2 MI. Tanyakan di situ, dan mungkin pembelajaran bahasanya juga sangat penting. Betul Mas Awan? Terima kasih banyak informasinya. Sama tetap semangat. Sukses selalu buat sampean. Oke Lur, mungkin obrolannya cukup aja dulu. Sama keluarga kurang lebihnya. Akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya Mas.